Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Santo Bartolomeus Rasul, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini gereja merayakan pesta Santo Bartolomeus. Santo Bartolomeus merupakan satu dari 12 Rasul Yesus. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, nama Bartolomeus selalu berdekatan atau disebut bersamaan dengan Filipus. Tetapi dalam Injil Yohanes tidak ada nama Bartolomeus. Yang ada adalah nama Natanael yang dengan perantaraan Filipus, Natanael diperkenalkan kepada Yesus. Dan para ahli sepakat bahwa Natanael adalah orang yang sama dengan Bartolomeus. Penulis Injil Yohanes menceritakan bahwa Filipus bertemu Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Lalu Yesus berkata tentang Natanael atau Bartolomeus, katanya, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Saudara-saudari terkasih, pertanyaan Natanael, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" adalah sebuah ungkapan yang sedikit merendahkan orang Nazaret. Sebab penduduknya adalah campuran orang Israel dengan bangsa lain yang dianggap berdosa. Rasul Bartolomeus berpikir tidak mungkin tokoh besar yang dinubuatkan Musa bisa datang dari daerah yang kecil dan sederhana. Namun penilaian Bartolomeus terhadap Tuhan Yesus berubah saat Yesus mengatakan bahwa Bartolomeus adalah seorang Israel sejati dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Apa yang disampaikan oleh Yesus ini membuat Natanael kaget dan terkejut. Sebab bagaimana mungkin Yesus mengenal Natanael? Sebab mereka belum pernah bertemu. Oleh karena itu, Rasul Natanael berkata kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepada Yesus, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu." Saudara-saudari terkasih, kisah hidup atau informasi tentang Rasul Bartolomeus atau biasa disebut Rasul Natanael sangat sedikit kita temukan dalam Injil. Namun bukti sejarah menunjukkan karya yang hebat dan luar biasa dari Santo Bartolomeus. Menurut Eusebius,
seorang ahli sejarah gereja, menceritakan bahwa Rasul Bartolomeus menjadi pewarta Injil Kristus di belahan dunia timur. Sementara Santo Hieronymus yang meneruskan karya Eusebius mengisahkan bahwa Pantaenus Alexandria ketika mewartakan Injil di India pada awal abad ketiga menemukan bukti kuat tentang karya Rasul Bartolomeus. Kepada Pantaenus, orang-orang India menunjukkan satu salinan Injil Matius yang ditulis dalam bahasa Ibrani untuk membuktikan bahwa orang-orang India telah diajar oleh Rasul Bartolomeus kira-kira 1,5 abad. Hieronymus menjelaskan bahwa Pantaenus kemudian membawa salinan Injil Matius itu ke Alexandria. Catatan-catatan gereja lainnya tentang periode ini berbicara tentang Bartolomeus yang mewartakan Injil di Hierapolis, Asia Kecil. Di sana Santo Bartolomeus berkarya bersama-sama dengan Filipus. Setelah Filipus meninggal dan bebas dari penjara, Bartolomeus mewartakan Injil di Likaonia, Asia Kecil. Bangsa Armenia pun menyebutkan Bartolomeus sebagai rasul mereka. Saudara-saudari terkasih, hal menarik dari kisah Santo Bartolomeus adalah pertobatannya. Santo Bartolomeus bertobat dari sikapnya yang merendahkan dan mengecilkan Yesus sebagai orang Nazaret. Sebab kita juga terkadang merendahkan dan mengecilkan seseorang karena tempat, asal, atau suku. Contoh, terkadang kita lebih menghormati orang-orang dari Amerika karena Amerika bangsa besar dan di sana banyak orang-orang yang pintar. Maka orang-orang berpikir bahwa orang Amerika pasti hebat-hebat. Kita tidak tahu bahwa banyak juga orang Amerika yang hidupnya jahat dan tidak baik. Sebaliknya, sikap kita bisa sangat berbeda ketika kita melihat orang Afrika yang kulitnya gelap atau hitam. Kita tidak tahu bahwa ada pula orang Afrika yang lebih hebat daripada orang Amerika. Misalnya Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah mantan presiden Afrika Selatan yang terkenal karena kehebatannya dalam menyatukan orang kulit putih dan kulit hitam. Kita perlu sadar bahwa Allah tak cuma memakai orang kulit putih saja, tapi memakai semua orang apapun warna kulitnya. Maka kita hendaknya tidak menilai seseorang dari apa yang kelihatan. Apakah kita berusaha bertobat seperti Santo Bartolomeus dengan tidak merendahkan tempat asal atau suku seseorang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Santo Bartolomeus untuk mewartakan Injil, dan bahkan dia rela menderita demi kesetiaan imannya kepadamu. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk tetap setia dan tidak merendahkan sesama kami hanya karena tempat asal, warna kulit, atau suku. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.